Kalau misalnya poligami itu adalah sunnah, seandainya ternyata banyak sekali orang yang tidak merasakan keadilan di situ, pihak-pihak terkait lah, istrinya atau orang tuanya mungkin merasa tidak dihormati, itu dosa nggak jatuhnya? Dosa. Nah, tuh. Nah, kalau misalnya dia dalam proses itu menyakiti atau tidak adil dalam melakukan, berarti kan dia melanggar Al-Quran sendiri kan. Kata Allah, kalau kalian poligami, maka harus adil. Kan gitu kan ya. Nah, kalau tidak adil, berarti kan dia melanggar perintah Allah sendiri. Contoh misalnya ya, aku pernah ketemu juga sih, ada kasus beberapa, dia nikah misalnya, ya karena dia cenderungnya banget-bangetan, akhirnya mohon maaf keluarga ini nggak dinafkahi. Keluarga ini anak-anaknya nggak dididik segala macam. Ini kan jadi mudorot. Nah itu yang aku kadang ngeri sih. Jadi gini, dalam potensi pahala yang besar, terdapat potensi kemaksiatan yang sama besar. Contoh ya, Ci ya. Tahu nggak Ci, siapa yang masuk neraka pertama kali di dalam Islam? Pasti wanita. Bukan. Maksudnya gimana nih? Yang pertama kali masuk neraka nanti di dalam Islam siapa? Ada 3. 1 pembaca Quran. Oke. 2 orang yang sering sedekah. 3 orang yang berjihad. Dan 3 ini adalah pahala yang paling besar. Termasuk paling besar pahala di dalam Islam adalah baca Quran, sedekah, sama jihad. Mereka masuk neraka karena merasa berhak masuk surga? Mereka masuk neraka karena mereka melakukannya bukan untuk Allah. Itu 3 ini ternyata kan potensi pahalanya besar, tapi potensi maksiatnya juga besar sekali. Maka dia harus jaga benar. Bayangin, poligami sama nggak? Sama. Oh, itu resikonya gede banget ya berarti. Setiap potensi pahala, ada potensi dosa. Contoh ya, kita nggak usah bicara poligami deh. Poligami terlalu berat kayaknya kalau kita bicara untuk orang Indonesia. Pasti banyak loh kok. Iya. Bicara, nggak apa-apa, maksudnya kita bicara dalam pertanyaan ini, kita bicara istri aja. Iya. Kita bicara istri satu ya, jangan bicara poligami. Nggak adil sama istri yang satu. Dosa nggak? Dosanya besar banget. Karena ikatan nikah itu, yang ngambil kan langsung atas nama Allah. Kita ngambil anak orang ini kan langsung atas nama Allah. Yang awalnya haram jadi halal. Kita ambil atas nama Allah kita menzolimi dia. Itu ngeri sekali. Makanya aku bilang pada semua perempuan-perempuan, hati-hati banget kalau nikah. Karena kalau dapat cowok yang salah, itu kayak lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Bayangin ya, coba ya bayangin ya. Kita punya anak perempuan, pernah nggak kita mukulin dia pakai tangan kita? Nggak pernah kan? Bayangin nggak kalau anak kita dipukul orang pakai tangan dia? Kan kita kan pasti nggak rela. Pertanyaan, Rasul pernah nggak mukul pakai tangan? Nggak pernah. Rasul pernah nggak mukul istrinya? Nggak pernah. Sedangkan ada orang yang kemudian mukul istrinya terus bilang, mendidik kamu itu adalah tugas aku. Ini adalah perintah Islam. Dari mana? Nah, dia melakukan sesuatu yang buruk, padahal harusnya dia menjaga perempuan ini. Nah, itu hukumnya salah. Dosa itu, dosa parah. Poligami sama. Kalau seandainya begitu.